Wah, ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Tentunya yang sangat kami hormati Ketua KPU beserta jajaran, Bawaslu beserta jajaran, dan kepada tim Panja yang sudah menerima kami dalam konteks pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Begitu pula pada teman-teman sahabat pimpinan partai politik yang mendampingi kami dalam pendaftaran ini yang kami hormati, dan tentunya pada semua insan pers yang hadir pada hari ini di KPU Badung yang sangat juga kami banggakan dan kami muliakan. Izinkan saya, Wayan Suyase, didampingi oleh Bapak Putu Alit Yandinata pada hari yang tentunya sangat kami apresiasi adalah tanggal 29 Agustus 2024 ini. Ya, tentunya kami mendaftarkan diri selaku pasangan bakal calon Bupati Badung dan Wakil Bupati Badung di tahun 2024 ini. Nah, kiranya setelah pendaftaran ini, maksudnya kami tadi sudah dicek semua, baik secara data administratif, baik data pribadi maupun perlengkapan pasangan calon yang kami didukung oleh partai politik peserta pemilu. Nah, semua hasilnya tentunya lengkap semua. Itu yang kita perlu apresiasi, dari segala data apapun yang sudah ditentukan secara administratif sudah lengkap dinyatakan oleh KPU dan disaksikan oleh kita semua. Nah, pada kesempatan ini sekali lagi kami pasangan Suya Dinata ini, Wayan Suyase, Alit Yandinata bersama partai politik pendukung yang begitu sangat kami hormati. Nah, tentunya setelah pendaftaran ini segala proses kami akan tunggu melalui penyelenggara pemilu adalah KPU. Dalam hal ini ada pemeriksaan kesehatan dan tentunya nanti sampai ke penetapan pasangan bakal calon. Nah, kami apresiasi tinggi semua pihak pada kesempatan yang baik ini. Begitu pula pada pendukung-pendukung yang kami hormati yang secara antusias bisa menemani kami, walaupun kami sadari aturan dari KPU yang sudah kita sepakati, kita yang tentunya diterima karena situasi di tempat itu yang ke dalam hanya 25 orang, yang di luar dalam artian masih di wilayah KPU hanya 100. Tapi karena situasional, artinya kecintaan masyarakat, begitu pula pada paslon yang lain juga yang sudah mendaftarkan juga hal yang sama, memiliki suatu masa pendukung yang tentunya bisa mengikuti proses ini. Nah, ini adalah bagian dari seremonial kita. Mari kita saling menghargai, dan tentunya tetap komitmen dari kami adalah menjaga bagaimana Badung yang tentram, tertera ini di saat hajatan pesta demokrasi ini bisa memberikan suatu proses pembelajaran demokrasi yang betul-betul sesuai dengan nyanyian dari apa yang sudah disampaikan nyanyian dari KPU itu. Artinya mari kita memilih figur ataupun memilih yang cerdas sesuai dengan hati nurani. Dan pesan kami yang hadir pada hari ini, sekali lagi mari kita ciptakan demokrasi yang betul-betul memiliki kualitas, dalam artian beri kesempatan masyarakat berdemokrasi untuk memberikan ataupun menyalurkan aspirasinya sesuai dengan hati nuraninya. Tidak ada, mohon maaf sekali lagi, dalam konteks politik walaupun menghalalkan segala cara itu boleh, ataupun politik Machiavelli itu bisa, tapi di sisi lain jangan karena helatan politik hanya kepentingan tujuan kita mencari pemimpin yang tentunya bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Jangan ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Mari kita jaga Badung ini, wilayah yang sudah cukup bagus. Mari bersama-sama menghormati pesta demokrasi yang akan berjalan di 27 November 2024. Itu yang bisa kami sampaikan. Tentunya hari ini kami diberi kesempatan jumpa pers. Kami yakin pasangan Suya Dinata menang di 2024-2029. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ada yang mungkin dipertanyakan target kemenangan Pak ya? Yang jelas pada intinya sesuai aturan perundang-undangan 50% plus 1 itu menang. Nah intinya kami berproses head to head ini, kami berkoalisi dengan partai politik dan terakhir berkoalisi dengan lapisan masyarakat Kramo Badung untuk bisa memberikan suatu proses kemenangan. Kalau target persentase itu kami tidak lakukan, bukan berarti tidak optimis, tapi yang optimis kami sudah sampaikan tadi, pasangan Suryadinata itu menang. Strategi apa yang akan dilakukan Pak untuk menarik simpati masyarakat pemilih Pak? Yang jelas Badung ini pertama kita sadari yang sudah sampaikan adalah mutiaranya Bali. Apa itu mutiaranya Bali? Pendapatan asli daerah Badung yang tentunya berdampak kepada Bali secara umum adalah sektor pariwisata. Nah ini mutiara ini harus dijaga, dan kenyataan sudah PAD Badung hampir ya, PAD-nya 8,5 triliun sampai 9 triliun. Lalu APBD-nya ditarget 10 triliun 448 miliar di 2025. Apa yang tidak bisa kita perbuat kepada masyarakat Badung? Ya ini adalah APBD Badung harus diberikan sesuai dengan visi kami, menjadikan masyarakat Badung sejahtera, bahagia, dan merata. Itu konsep kami. Sejahtera itu sudah jelas. Bahagia itu wajib bahagia lahir dan batin. Dapat di saat mereka diberikan, masyarakat itu kita berikan segala sesuatu yang merupakan tanggung jawab pemerintah, minimal mereka betul-betul merasakan pemberian itu menciptakan kebahagiaan lahir dan batinnya, bukan paksaan. Ya tentunya merata. Bagi kami selama ini bukan berarti kami anggap pemerintah sebelumnya kurang bagus, tidak. Artinya kami anggap belum merata. Nah sehingga hak masyarakat yang merupakan ya pengelolaan budget dari pemerintah itu adalah uang rakyat, harus dikembalikan kepada masyarakat secara merata. Itu konsep kami. Apa yang langkahnya? Ya tentunya kami akan selalu mendekatkan diri kepada lapisan masyarakat melalui partai politik dan tentunya Kramo Badung, bagaimana kita memberikan, mengejawantahkan visi misi kami, karena bagaimanapun orang menjadi pimpinan ya karena dasar undang-undang juga menyebutkan kita harus membuat visi dan misi. Itulah nanti sebagai pedoman kami jikalau diberi kepercayaan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung 2024-2029. Artinya kami akan memberikan segala sesuatu perhatian skala prioritas kepada masyarakat Badung. Itu yang terpenting. Itu yang jelas. Kalau masyarakat yang yakini sudah sangat cerdas di Badung, mereka akan memilih figur terbaik di antara yang baik-baik. Terima kasih. Jadi Pak, ya. Selain pemerataan, kalau di kubu sebelah kan tagline-nya lanjutkan. Mungkin di paslon ini apa program unggulan yang bisa ditawarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat menjatuhkan pilihannya kepada Suryadinata? Terima kasih. Baik, ini kami harus sampaikan sedikit. Kalau sahabat kami, ya sekali lagi kami jujur, kami tidak akan pernah bahasanya lawan, karena ini adalah bagian dari figur-figur terbaik yang memang hukumnya dalam konteks kontestan pemilu itu harus ada. Pesta demokrasi ini harus berjalan setiap 5 tahun. Ada pemilihan seperti sekarang ini. Nah, mengenai dilanjutkan karena kami sadari pihak sahabat kami melanjutkan segala sesuatu yang sudah bahkan masih diduduki sekarang di Kabupaten Badung selaku kepala daerah dan calonnya dari sana. Kami hormati. Lalu kami seperti yang sudah kami sampaikan, implementasi yang kami anggap belum sempurna. Nah, sekali lagi yang masih berlanjut hari ini, yang masih menjabat sampai Februari 2025 dan dilanjutkan oleh pasangan calon, ditelurkan oleh partai politik sahabat kami hargai. Kalau kami sudah sampaikan, kami sempurnakan hal-hal yang sudah berjalan. Kami garis bawahi bansos tiba itu bukan merupakan inovasi, itu adalah kewajiban pemerintah siapapun
yang menjabat sebagai kepala daerah itu bagian dari tanggung jawab moral sesuai dengan harapan masyarakat, karena bagaimanapun itu didasari atas secara undang-undang juga ada Musrenbangdes desa, Musrenbangdes kecamatan dan kabupaten. Di sana memang masyarakat mengharapkan hal-hal segala sesuatu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pasti dilanjutkan itu. Nah, karena kepala daerah ekspresio pengguna anggaran itu di daerah. Kalau kami, apa inovasi? Inilah pemimpin perlu memberikan inovasi kepada masyarakatnya. Yang kami jual seperti yang disampaikan tadi. Karena Bali merupakan secara umum adalah daerah pariwisata, dan Badung khususnya yang mendapatkan kuenya Bali itu hampir 87% pendapatan asli daerah dari pariwisata. Maka seyogyanya apa yang harus kita hargai, karena pariwisata Bali secara umum dan Badung khususnya dasarnya adalah menghormati adat, seni, dan budaya. Nah, tentunya siapa yang harus menghargai, memberikan apresiasi kepada masyarakat di saat mereka, mohon maaf, melaksanakan yatnya, baik manusianya, fitrayatnya, dewayatnya. Melalui apa? Ada, kalau di Bali itu ada, khusus di Badung, ada banyak adat. Terlepas dari ada banyak dinas, itu secara normatif dari nasional. Adat ini apa? Apalah yang dilakukan mayoritas di banyak adat, semua dasarnya di banyak kesepakatan mereka. Ada fitrayatnya bersama, ada manusianya bersama, dewayatnya, apa namanya, yang lain-lain lah. Nah, disinilah peran pemerintah dengan APBD yang begitu besar memberikan reward kepada krama masyarakat Badung dengan program 1 miliar per banyak adat setahun. Ya itu yang terpenting, itu yang terpenting. Nah, bukan berarti kita memanjakan, tidak. Kita ingin mengapresiasi masyarakat kita secara menyeluruh dan merata kepada mereka di dalam melakukan suatu yatnya dengan dasar tulus ikhlas. Nah, nanti masalah bisa atau tidaknya kami yakin itu bisa, karena itu merupakan uang APBD masyarakat Badung. Hanya tinggal menyesuaikan regulasi dengan aturan di atasnya, sehingga kita akan selalu berkoordinasi. Yang lain, masalah pendidikan yang sekarang ini kita sadari, pendidikan yang ada nyari sekolah saja kita repotnya bukan main. Anaknya masuk, bapak ibunya sibuk. Nah, harapan kami dengan APBD besar ini, konsen kita di pendidikan, sejauh mana kita bisa memberikan reward kepada masyarakat kita untuk menggratiskan pendidikan tersebut. Karena kewajiban undang-undang juga 12 tahun itu adalah kewajiban dari pemerintah, 12 tahun. Nah, berarti 3 sampai SMA. Nah, dari sinilah kita akan mendata sejauh mana anak-anak didik kita, baik yang mohon maaf SD, SMP, SMA, yang memang SD sudah tentunya negeri semua. Tentunya SMP, SMA kita akan bekerja sama dengan pihak swasta yang sudah memiliki yayasan. Tapi kalau tidak, kami akan membuatkan seperti apa yang disampaikan Bapak Jokowi. Ada APBD yang begitu besar hanya dipakai untuk bansos hibah, mohon maaf, kami tidak menyalahkan. Tapi ada yang lebih penting, segala sesuatu prasarana pendukung untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak-anak didik kita, dan melayani masyarakat kita jika terjadi sesuatu hal yang tidak inginkan, ada sakit. Mendingan kita membuat fasilitas-fasilitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Badung. Yang kira salah satunya membuat sekolah-sekolah pendidikan swasta yang profesional, menampung anak-anak didik kita yang kurang mampu, yang berdedikasi dan memiliki kemampuan, harus kita buatkan di Badung, sehingga dan itu gratis, sehingga mereka akan mendapatkan suatu hasil yang baik dan menikmati hasil-hasil yang sudah mereka berbuat dalam konteks pendapatan hal tersebut. Begitu pula tentang, mohon maaf, kesehatan. Sekali lagi, ini adalah hak krama Badung. Di saat mereka sakit, ya kita harus bisa mendoakan ataupun keluarganya. Walaupun kita ingin, semua tidak ingin keluarganya sakit, tapi itu bagian dari kehidupan. Nah, disinilah peran pemerintah hadir agar sekali lagi semua terlayani, bahkan dari mereka sampai di rumah sakit mereka tidak boleh terganggu oleh pemikiran-pemikiran psikologis yang memberatkan orang sakit. Maka kami akan tekankan sekali lagi, akan gratis semua yang ada sakit dalam konteks untuk wilayah masyarakat Badung. Itu yang terpenting. Caranya bagaimana? Karena kita bekerjasama dengan yang sekarang BPJS itu kelas 3. Kalau sudah berkelas-kelas pasti ada standar yang dilayani.
Yang tentunya untuk kelebihannya itulah yang disubsidi oleh pemerintah daerah untuk menghargai, mengapresiasi masyarakat kita di saat kita membutuhkan. Itu yang penting. Ada satu lagi, mohon maaf karena saya secara pribadi, itu bagian inovasi penghargaan terhadap umat, terlepas dari pluralisme, baik Muslim, Kristen, dan yang lain kita harus hormati. Apapun langkah untuk kita selalu berkomunikasi, untuk memberikan yang terbaik di Badung itu akan kami lakukan. Tapi di sisi lain, karena umat Hindu kami selama ini dalam melaksanakan niatnya di setiap 6 bulan sekali itu ada penambahan galungan. Karena itu bagian dari pribadi saya, kami akan walaupun jumlahnya sedikit, karena bahasa selalu figur 2 kilogram beceleng lawan dibas bansos kan itu. Saya akan berikan kelapa Badung setiap 6 bulan minimal kakaknya ulang bawi sebagai penghargaan umat Hindu di dalam melaksanakan niatnya. Ya itu salah satu. Ya. Dan yang lain-lain nanti kami lakukan dalam visi. Terima kasih. Satu lagi ya. Ini kan terkesan dapat dodong mendadak ini dengan Pak Alif. Setelah mundurnya Pak Wayan di 11 tahun, apa yakin nanti akan ketemu chemistry Pak ya? Artinya selamanya akan ada kerjasama yang baik. Baik Pak Sumawa, terima kasih. Itulah politik. Politik setiap detik bisa berubah. Kami yakini kalau kami jujur pertama menghormati partai yang ada, karena bagaimanapun partai politik secara undang-undang harus melaksanakan suatu hajatan pesta demokrasi dan mereka akan memilih figur-figur terbaiknya di masing-masing partai politik tersebut. Tapi selain kami bersama Pak Wayan Diesel, karena beliau adalah bagian dari partai, bagi kami sekarang ini akan dilantik Presiden Prabowo dan wakilnya Pak Gibran di Oktober ini. Yang jelas kami sebagai mau jadi calon bupati harus linier bagi kami dengan pemerintah pusat, karena untuk bisa memberikan suatu hak-hak apa yang ada di pusat melalui APBN-nya untuk memajukan masyarakat kami. Tanpa pemimpin yang pusat kami tidak akan mampu, sehingga kami memang harus wajib berdekatan dengan Partai Gerindra karena beliau penguasa dalam kesempatan ini di secara nasional. Nah, tapi karena beliau sekali lagi kami sudah chemistry sama Pak Diesel, ya karena situasi dan lain hal khusus mengenai keluarga, kami harus hargai, kami harus hormati, dan tentunya kehadiran Pak Alif Yaninata ini dengan hati yang tulus, dan karena bagaimanapun beliau itu adalah salah satu memang calon kuat wakil bupati di teman kami sebelumnya, tapi mungkin karena ada satu pasangan calon, beliau artinya tidak mendapatkan. Seyogyanya beliau punya pemikiran-pemikiran yang cemerlang dan baik, harus memang diimplementasikan di pemerintah eksekutif, karena sekali lagi ekspresio kekuasaan dalam konteks pemerintahan daerah ada di eksekutif. Sekali lagi itu karenanya maka beliau berpikir dan tentu secara jernih beliau memberikan sinyal untuk bergabung, mau menemani saya selaku calon wakil bupati. Itu yang saya apresiasi. Bahkan beliau mau mundur karena aturan sebagai wakil rakyat keempat kalinya. Nah, intinya keseriusan beliau sangat serius. Kalau chemistry, kami sangat chemistry dari dulu. Beliau adalah sahabat dan saudara terdekat kami di wakil rakyat. Yang kira kekurangan saya, beliau banyak punya kelebihan yang kira akan mampu untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Badung. Nah, kiranya karena kita sadari setiap orang punya kelebihan dan kekurangan yang akan selalu boleh buktikan. Jika kami dipilih oleh masyarakat 2024-2029, kami akan selalu searah dan seirama. Tidak ada satu matahari di Badung. Kita adalah matahari bintang yang selalu cemerlang disesuaikan dengan keadaan. Itu yang terpenting ya. Itu yang terpenting. Nah, cukup ya? Jika ada lagi Ibu naik tangan apa? Ya, terkait dengan baliho, Pak, terkait dengan baliho, kan di Barat banyak sekali bermunculan baliho sementara. KPU kan mengajukan